warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Torik Ilhami Zaidan, NPM 4519210020, di kelas A Komunikasi Data. Di sini saya akan mempresentasikan forum 1 sampai forum 12. Itu pertemuan komunikasi data kelas A. Di forum 1 ini ada pertanyaan, diskusikan contoh pada masing-masing arah komunikasi data. Yang pertama itu ada simplex atau satu arah. Metode simplex ini dimanfaatkan oleh teknologi seperti televisi dan radio. Yang kedua, hub duplex, dua arah secara bergantian. Contoh alat komunikasi yang memanfaatkan metode hub duplex ini adalah walkie-talkie. Yang ketiga, full duplex atau dua arah secara bersamaan. Alat komunikasi yang menggunakan metode ini adalah telepon, handphone, sebagai forum 2 ada berikan contoh dan jelaskan 3 basis komunikasi komputer. Terdapat 3 basis komunikasi komputer. Yang pertama, komunikasi user ke user adalah komunikasi kepada sesama penggunanya. Contoh komunikasi user ke user adalah mengobrol menggunakan mikrofon di komputer. Yang kedua, komunikasi komputer ke komputer adalah komunikasi antar dua komputer melalui jaringan yang terhubung satu sama lain. Contohnya, chatting melalui Facebook atau mengirim email. Yang ketiga, komunikasi komputer ke jaringan adalah komunikasi yang dilakukan dari komputer terhadap suatu jaringan. Contohnya, server komputer mengirim pesan kepada klien. Terus ada model dan diagram komunikasi berdasarkan general block diagram. Diagram komunikasi berdasarkan general block diagram adalah komunikasi yang transmission, system, receiver, dan destination. Sumber akan membuat suatu data yang akan disampaikan kepada transmitter, kemudian transmitter menghubungi receiver melalui transmission, sistem, dan receiver akan diterima oleh server destination. Contoh yang bisa ditemukan adalah saat membuat akun suatu media sosial. Signal dengan pendekatan seri. Di sini ada nama saya Torik Ilhami Zaidan. Ya, yang pertama T kapital, itu ada nomor serinya 101, ya, nomor sinyalnya 1010100, terus yang hanya 1101000, terus O 1101111, IR 1110010, terus I 1101001, Q-nya 1111001, terus ada I kapital 110010001, terus L kecil ya, itu ada 1101100, H 110100001, terus ada A 1100001, terus ada M 1101101, terus ada I 1101001, terus ada di Z-nya itu kapital juga 1011010, terus ada A 1100001, terus I-nya ada 1101001, D-nya itu ada 1100100, terus A ada A-nya itu 1100001, dan N itu 1101110. Forum 3, buat pengiriman data tak sinkron, synchronous transmission, yang menggunakan satu start bit dan satu stop bit. Sini ada sumber, terus start bit itu nilainya 00000, terus T kapital itu 1010100, stop bitnya 1111, stop bitnya itu 1, terus start bitnya 0, I 110001001, stop bitnya 1, terus dan sampai ke penerima. Hitung berapa bit yang diperlukan untuk transmisi pesan.
Jumlah keseluruhan bit yang ditransmisikan dengan cara synchronous transmission menggunakan satu buah karakter SYN atau SYN. B. Ratio dari informasi yang ditransmisikan pada poin A. C. Jumlah keseluruhan bit yang ditransmisikan dengan cara asynchronous transmission menggunakan 2 start bit dan 1 stop bit. D. Ratio dari informasi yang ditransmisikan pada poin C. E. Tentukan lebih efisien mana dengan cara synchronous transmission atau dengan cara asynchronous transmission. Ini ada tanggal plus bulan plus umur sama dengan 2 plus 6 plus 19 sama dengan 52. Terus A itu ada 52 kali 8 sama dengan 416 bit, 1 kali 8 sama dengan 8. Total sama dengan 424 bit. Yaitu karena dari 416 ditambah 8. Jadi itu hasilnya 424 gitu. Nah, terus yang di B ada 416 itu hasil yang 2 kali 8 dibagi 424 itu yang hasilnya tadi 16 ditambah 8 dikali 100 dan 100% dan hasilnya 98,11%. NC 52 kali 8 sama dengan 416 bit, 52 kali 3 sama dengan 156. Dan total 527 bit. Itu dari hasil 416 ditambah sama 156. Ya, terus yang D 416 yang tadi itu yang 52 kali 8 dan 572 itu yang dari yang 416 ditambah 156 dikali 100% sama dengan 72,73%. Yang E dengan cara synchronous transmission lebih efisiensi sebesar 25,38% dibandingkan asynchronous transmission. Forum 4, perbedaan transmitter yang berupa simplex, half duplex, dan full duplex. Yang pertama simplex, contoh database television, terus web, hanya dapat mengirim sinyal dan tidak dapat menerima sinyal kembali. Sinyal ditransmisikan hanya satu arah saja. Half duplex, contoh email, SMS, walkie-talkie, atau HT. Ini dapat mengirimkan pesan dan dapat dipakai untuk menerima pesan dari stasiun lain. Kedua, stasiun dapat mentransmisikan, namun hanya satu stasiun pada saat yang sama. Full duplex, contoh handphone, telepon, atau video call. Sinyal transmisikan secara dua arah pada saat yang bersamaan dan komunikasi interaktif. Suatu sistem dapat memberikan pesan, tapi dapat menerima pesan dari tempat lain secara bersamaan. Fungsi serta karakteristik yang termasuk media transmisi unguided. Media unguided adalah media yang tidak memakai kabel sebagai media transmisi, tetapi menggunakan sinyal dan gelombang seperti gelombang radio, infrared, Bluetooth, Wi-Fi, berfungsi sebagai media transmisi tanpa perlu adanya kabel untuk menghubungkan antara sumber dan penerima dan memiliki radius tertentu untuk menyambungkan dengan media unguided. Karena itu diperlukan menara pemancar sinyal untuk saling menghubungkan. Ini adalah gelombang Bluetooth contohnya. Forum 5 ada perbedaan sistem modulasi digital ASK dengan sistem modulasi digital FSK. Pada ASK, dua nilai biner dilambangkan dua amplitudo berbeda dari frekuensi sinyal pembawa. Sedangkan FSK, dua nilai biner dilambangkan dua frekuensi yang berbeda dari frekuensi pembawa. ASK rentan terhadap perubahan bati atau gain yang terjadi tiba-tiba serta merupakan teknik modulasi yang tidak efisien. Digunakan sampai dengan 1200 bps. Terus yang ketiga, teknik ASK digunakan untuk mentransmisikan data digital sepanjang serat optik, sedangkan FSK digunakan untuk operasi full duplex. Yang keempat, pada ASK pengiriman sinyal berdasarkan modulasi penggeseran amplitude, sedangkan dalam FSK pengiriman sinyal melalui pergeseran frekuensi. Buat laju bit data dengan membentuk bibit, tribit,
QuaBit, QueenBit, sumber data merupakan nama lengkap masing-masing. Itu ada Reklami Zaidan 0101 yang tadi itu, terus di bitnya 0101 yang diambil dari depannya, terus ya dari 3 di awal, QuaBit itu 4 awal, QueenBit itu 5 awal. Forum 6. Diagram konstelasi syarat untuk perubahan fase sebesar plus 15 derajat menyajikan di bit dengan tabel sebagai berikut. Ini tabelnya. Buatlah diagram konstelasi isyarat atau sinyalnya untuk menyajikan 3-bit, 1-bit, QueenBit. Ini 3-bit. Ini contohnya itu. Di 15 derajat itu 0 ditambah di 0 derajatnya tadi 001 terus sampai seterusnya ya. Terus ini QuaBitnya, pesannya ini QueenBit ya, QueenBit. Nah ini tabel sudut fase dan amplitude apabila minus 16 kem berarti 32 kem. Ini yang 16, ini yang 32. Tabel sudut fase amplitude 16 kem nih. Ini amplitudenya, ini fase. Nah ini tabel sudut fase dan amplitude 32 kem. Yang amplitudenya mulai dari 0, ini 0, 0, 1, 11. Ini nambah kayak dengan ini sama nih. Ini pokoknya nambah di sininya seperti yang dilihat. Ini juga yang masih 32 kem. Forum 7, fungsi dari protokol jaringan RS232. Fungsi untuk menghubungkan dari perangkat yang satu dengan perangkat yang lain. Peralatan standar yang menyangkut komunikasi data antara komputer dengan alat-alat perangkatan komputer ini. Biasanya dipakai untuk infocus. Ada sambungannya dengan laptop atau komputer. RS458. Fungsi sebagai protokol komunikasi serial asinkron yang tidak memerlukan pulsa clock. Komunikasi ini menggunakan teknik yang disebut sinyal diferensial untuk mentransfer data biner dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Ini ada USB, fungsi untuk memudahkan user untuk instan menghubungkan komputer dengan keyboard, menghubungkan komputer dengan penyimpanan eksternal. Terus ada Ethernet, fungsi untuk mengkoneksikan komputer user ke dalam jaringan melalui media kabel UTP. Terus TCP/IP atau IP, fungsi untuk mengatur bagaimana memecahkan data menjadi paket, menyediakan informasi pengiriman data, dan menyatukan kembali paket-paket tersebut menjadi data lengkap. Begitu tiba di tujuan, mengatur koneksi antara dua PC sehingga mereka saling berkirim data dalam waktu tertentu. Ini contohnya. Ini contoh USB, ini Ethernet, ini TCP atau IP. Terus ada IEEE 2.11. Fungsi sebagai standar pertama kali digunakan komputer untuk bertukar data tanpa menggunakan kabel yang memiliki transmisi data 1 Mbps, P2 Mbps. Ini contohnya. Terus fungsi dari protokol lapisan aplikasi, DHCP melakukan alokasi melalui sistem distribusi menyangkut IP address server sehingga semua klien mampu mengotomatisasi IP address dari DHCP server. Terus ada DNS sebagai sebuah database server yang menyimpan alamat IP yang digunakan untuk penamaan sebuah hostname. Terus ada HTTP, itu melakukan format terhadap paket data yang sudah ditentukan dan ditransmisikan menjadi sebuah data dengan format yang bisa direspon oleh browser sehingga browser-browser tersebut mampu memunculkan data yang sudah dikirim. FTP atau untuk mengunggah halaman web ke dalam
Proses pengunggahan halaman website ini dilakukan melalui web hosting. FTP juga dapat dipakai untuk memperbarui revisi program pada aplikasi FTP, Telnet, atau untuk mengakses sebuah komputer secara jarak jauh melalui internet. Inilah yang biasa disebut dengan istilah remote access, SMTP. Media untuk mengirim dan menerima email dengan lebih mudah dan cepat. SNMP mengumpulkan dan memanipulasi informasi jaringan yang berharga dari switch, router, server, printer, dan perangkat lain yang terhubung ke jaringan. Fungsi dari protokol jaringan 82.11 standar dasar wireless LAN yang mendukung transmisi data 1 Mbps itu contohnya. Terus ada 11A standar 8211A ini disebut WiFi 5, kemungkinan bandwidth yang lebih tinggi 54 Mbps, throughput maksimum 30 Mbps dalam praktek. Terus ada 8211B ini throughput maksimum dari 11 Mbps, 6 Mbps dalam praktek dan jangkauan hingga 300 meter di lingkungan. Nah, ini yang contoh B, ini contoh A. Sama. Terus ada 811E meningkatkan kualitas layanan pada tingkat data link. Nih, contohnya 802.11f untuk jalur akses vendor produk yang kemungkinan untuk menjadi lebih kompatibel. Ini contohnya 802.11g standar 811g menawarkan bandwidth yang tinggi, itu ada 54 Mbps throughput, maksimal 30 Mbps dalam praktek pada tentang frekuensi. Ini contoh. 802.11h untuk menyatukan standar 802.11 dan standar Europe Hyperland 2, maka H dalam 802.11h, sementara Europe sesuai dengan peraturan yang terkait dengan penggunaan frekuensi dan efektif. Terus ini contohnya 811i untuk meningkatkan kemampuan data transfer dengan mengelola dan mendistribusikan kunci dan menerapkan. Ini contohnya 802.11j menambahkan penyelamatan pada channel 4,9 GHz hingga 5 GHz untuk standar 802.11a di Jepang. Forum 8, cari pengecekan FCS-nya, pesan M, ini 12 bit, pola P, 8 bit, dan FCSR akan dikalkulasikan 3 bit lebih besar 2 akar 3. M sama dengan 1101010101111, P-nya ini 101010001, FCSR sama dengan 3 bit sama dengan 2 3. 2 ke 3 sama dengan 8 sama dengan 1000. Ini seperti ini tentu contohnya. Terus karena masih ada sisa maka dapat diasumsikan bahwa masih terdapat kesalahan. Terus cari pengecekan FCS-nya, pesan M sama dengan 2 karakter dari nama panggilan Anda. Berdasarkan kode ASCII, terus M AD kode ASCII. Ini P-nya ini, R-nya ini 4 bit, dan ini contoh caranya nih, dan di sini masih ada sisa juga. Karena masih ada sisa maka dapat diasumsikan bahwa masih terdapat kesalahan. Suatu pesan terdiri dari 14 bit, yakni 2 karakter ditransmisikan menggunakan CRC12 yang dikalkulasikan 4 bit menggunakan 2 akar 4. Cari bagaimana 2 pangkat 4, bagaimana pembangkitan dan pengecekan FCS-nya. Ini caranya, misalkan 2 karakter. Nah. Terus, di sini masih ada sisa juga nih, karena masih ada sisa, maka dapat diasumsikan bahwa masih terdapat kesalahan. Nah, ini forum 9-nya, pengontrolan kesalahan menggunakan stop and wait AR key. Ini caranya nih. Oh, itu caranya.
Terus pengontrolan kesalahan menggunakan go back and ARQ. Ini A, ini B, ini F1, ini F1, F0, F1, F2. Di sini ada ya 2, F3, F4, R A, terus ada F5. Terus ini pengontrolan kesalahan menggunakan select reject ARQ. Ini A, nih ini contohnya. Nah, terus ada forum 10. Di forum 10 ini ada disuruh fungsi dan spesifikasi modem. Modem V21 bekerja pada kecepatan 300, 600, atau 1200 bit detik. Menggunakan FSK pada kecepatan 300 bit per detik. Bekerja secara full duplex lewat PSTN kecepatan 600 dan 1200 bit per detik hanya secara half duplex. Modem jenis ini mematuhi standar apabila menginginkan data yang kecepatan bitnya sama dengan laju baut. Terus ada modem V22 bekerja secara tak sinkron atau sinkron pada kecepatan 600 atau 1200 bit per detik jalur PSTN atau Ethernet line dan dapat bekerja secara half duplex maupun full duplex, mempunyai kecepatan baut sebesar 600 baut. Teknik modulasi yang dipakai adalah DPSK atau dua variasi dari V22, yaitu yang satu varian A 1200 bit dan per detik dan 600 bit per detik, keduanya sinkron. Yang kedua varian B 1200 bit per detik dan 600 bit per detik, keduanya tak sinkron. Itu contohnya. Modem V2 bis bekerja secara full duplex, dapat jalur PSTN dan Ethernet line, kecepatan 2400 dan 1200 bit per detik. Teknik modulasi CAM 16 fase atau CAM 4 fase, kecepatan jalur 600 baut di 22 bis, melakukan handshake pada saat panggilan datang yang memungkinkan modem penerima secara otomatis mengubah kecepatan menjadi 2400 atau 1200 bit per detik. Modem ini dilengkapi dengan satu equalizer ini. Modem V23 menggunakan FSK pada kecepatan 600 atau 1200 bit per detik, bekerja secara full duplex lewat PSTN dan operasi full duplex pada Ethernet line 4 kW. Modem ini dapat bekerja pada 75 bit per detik dalam alat transmisi yang berlawanan dan digunakan dengan sistem BT Presto. Terus ada ini. Modem V26 menggunakan DPSK pada kecepatan 2400 bit per detik, bekerja secara full duplex pada Ethernet line dan mempunyai fasilitas fallback 1200 bit per detik. Di contohnya modem V27 bekerja pada laju 4800 atau 2400 bit per detik pada PSTN atau Ethernet line, bekerja secara full duplex. Pada Ethernet line, modem ini digunakan DPSK 8 fase dengan kecepatan 1600 baut atau 1200 baut, frekuensi pembawa 1800 Hz dan lebar pitanya 1000 sampai dengan 2600 Hz atau 1200 sampai dengan 2400 Hz. Ini contohnya ya. Modem V29 bekerja pada kecepatan bit 9,6, 7,2 dan 4,8 KB bit atau per detik secara half duplex jalur 2 kW dan full duplex jalur 4 kW pada PSTN atau Ethernet line. Metode modulasi yang digunakan CAM dengan kecepatan baut 2400 baut dan frekuensi pembawa 1700 Hz. Lebar pitanya
yang digunakan adalah 500 sampai dengan 2900 Hz. Ini contohnya modem V32 bekerja pada kecepatan 9,6 kbit atau per detik dan kecepatan fallback 4,8 kbit per detik atau 24 kbit per detik, menggunakan cam untuk bekerja secara full duplex dengan laju 2400 baud pada sambungan dial-up lewat PSTN. Modem ini tidak menggunakan teknik pembawa frekuensi. Modem ini digunakan untuk memantau sambungan. Apabila putus, secara otomatis akan memutar nomor telepon yang tersimpan dan melanjutkan pelayanan pada jalur yang dipanggil kembali. Ini contohnya. Ini modem V32 bis bekerja pada 14.400 bit per detik dengan laju baud 2.400 baud. Ada 128 kombinasi amplitude dan fase untuk setiap baud, bekerja secara full duplex dengan menggunakan teknik echo calculation, sehingga data dapat dikirimkan arah pada lebar pita yang sama. Contohnya, modem V23 Turbo bekerja pada 19,2 kbit per detik, laju fallback sebesar 16,8 kbit per detik, 14,4 kbit per detik, dan 9,6 kbit per detik. Kecepatan transmisi data efektif dapat lebih ditingkatkan bila kompresi data juga digunakan. Beberapa file dapat dikompresi dengan 10:1 sehingga kecepatan menjadi 192.000 bit per detik. Modem V3 bekerja pada 14,4 kbit per detik secara full duplex pada riset lain. Teknik modulasi yang digunakan berdasarkan kelompok 6 bit, yaitu sandi trellis. Ini contohnya. Modem V32 bekerja pada kecepatan 28 kbit per detik. Sistem ini menggunakan penyediaan trellis dan beberapa teknik pembentukan isyarat seperti per-throttling yang berguna untuk mengurangi kecepatan kesalahan sampai nilai rendah yang dapat diterima. Kecepatan fallback adalah 248 kbit per detik dan 19,2 kbit per detik. Ini skema dan bagan dari SDN tentunya ya. Terus forum 11, cara bekerja setiap layer pada layer ISO. Yang pertama, physical layer. Mengatur sirkuit yang karakteristik fisik, elektrik, fungsional, dan prosedural untuk membentuk, memelihara, dan memutuskan hubungan fisik. Yang kedua, itu data link layer. Menggunakan pengedok data melalui jalur fisik tersebut. 3, network layer. Sirkuit virtual atau logis secara fisik tidak ada. Jaringan transmisi yang mengatur perpindahan data dari satu mesin ke mesin lainnya melalui node pertengahan seperti koncentrator, packet switch, atau controller. Yang 4, transport layer atau transport block bit dari satu pemakai ke pemakai lainnya dengan memanipulasi bit dan tidak tergantung dari jenis jaringan yang digunakan pemakai. Yang kelima, session layer, proses pembentukan dan penghentian suatu session transmisi data. Yang keenam, presentation layer, fungsi yang berhubungan dengan kumpulan karakter dan kode data yang digunakan dan cara data ditampilkan di layar atau printer. Yang ketujuh, aplikasi layar, aktivitas aplikasi atau sistem seperti untuk operator, penggunaan data jarak jauh, kontrol transmisi file, aktivitas database terdistribusi. Ini gambar 7 layer ISO. Ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, ada physical layer. Forum 12 jelaskan prosedur, sifat, dan bagian dari komunikasi serat dan optik. Prosedurnya ini dari sistem komunikasi serat optik ada 9. Pengirim mengirimkan data. Yang kedua, bentuk data diubah menggunakan media modulator. Data akan diubah menjadi membentuk cahaya. Yang ketiga, lalu data yang sudah
dimodulasi dalam bentuk cahaya akan transmisikan oleh optical source. Cahaya akan terus dikirimkan sepanjang jalur kabel fiber optik. Jika jalur yang digunakan memiliki jarak yang panjang, di beberapa tempat akan disiapkan repeater. Yang keenam, setelah melewati jalur data akan sampai di optical detector atau alat penerima data pada sistem komunikasi fiber optik. Ketujuh, optical detector akan mengirimkan data yang diterima menuju demodulator. Yang kedelapan, demodulator akan mengubah data yang tadinya berbentuk cahaya menjadi bentuk yang semula. Yang kesembilan, dari demodulator data akan dikirim ke penerima atau tujuan. Itu sifat dari sistem komunikasi serat optik. Yang pertama ada sistem komunikasi yang digunakan dalam pengiriman dan penerimaan sinyal informasinya menggunakan sumber optik dan detektor optik. Yang kedua, serat optik memiliki 3 bagian, yaitu core, cladding, dan coating. Core dan cladding terbuat dari serat gelas atau kaca halus, sedangkan coating dari plastik. Yang ketiga, cahaya yang dikirimkan melalui kabel fiber optik memiliki 3 jalur. Ada yang lurus, ada yang refleksi, dan terus memantul sepanjang jalur serat optik. Ada yang mengalami refleksi namun tidak memantul. Yang keempat, pembangkit cahaya pada transmisi optik adalah LED, Lightning Emitting Diode, dan LD, Laser Diode. Yang kelima itu digunakan OTDR, yaitu alat yang digunakan untuk menguji performa dari serat optik. Ini bagian dari sistem komunikasi serat optik. Ini dari sumber pesan, terus ini drive modulatornya, terus carrier source, ini dari pengirim ya. Ini channel coupler, terus ke penguat optikal, ini ke repeat, ini penguatan optikal, ini terus ke penerima, ini ada melalui detektor, amplifier, demodulator, terus sinyal elektrik. Kemudian prosedur, sifat, dan bagian dari komunikasi wireless. Prosedur dari sistem komunikasi wireless ada 8 ya. Ya, ada pengiriman data yang dikirimkan berupa bit, transmitter akan mengubah bentuk data tadi menjadi sinyal elektromagnetik, terus yang keempat ada sinyal tadi dikirimkan ke sistem transmisi, terus sistem transmisi akan mengirimkan sinyal ke receiver, terus ada receiver akan mengubahkan bentuk sinyal elektromagnetik tadi menjadi data bit semula, dan yang terakhir data dikirimkan ke penerima tujuan. Sifat dari komunikasi wireless yang ada 4. Yang pertama, komunikasi dari wireless umumnya menggunakan gelombang radio. Yang kedua, gelombang radio dilambatkan melalui pengantar udara. Yang ketiga, menggunakan gelombang dengan frekuensi 2,4 GHz dengan 5 GHz dan 5 GHz. Dan yang keempat, itu data yang ditransmisikan dalam komunikasi wireless berupa sinyal elektromagnetik. Dan ini bagian dari sistem komunikasi wireless. Dan selesai. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.